Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, saya Gladys Nabila Tawakal dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di video ini saya akan menjelaskan komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal dalam human relation. Yang pertama, kita akan membahas komunikasi verbal. Apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal atau bahasa. Simbol verbal bahasa merupakan pencapaian manusia yang paling impresif. Saat ini terdapat 10.000 bahasa dan dialek yang dipergunakan umat manusia di dunia. Tak hanya itu, bahasa verbal adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud kita. Bahasa verbal menggunakan kata-kata yang mempresentasikan berbagai aspek realitas individual kita. Konsekuensinya, kata-kata adalah abstraksi realitas kita yang tidak mampu menimbulkan reaksi, yang merupakan totalitas objek atau konsep yang diwakili kata-kata itu. Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan kata atau lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai sistem kode verbal. Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. Misalnya tiruan suara atau onomatopoeia, senjata api dari berbagai negara, yang di Amerika disebut bang, di Jerman disebut peng, di Cina disebut piu, dan di Indonesia sendiri disebut door. Selain itu, komunikasi verbal ternyata tidak mudah yang kita bayangkan. Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Hampir semua rangsangan wicara yang kita sadari termasuk ke dalam kategori pesan verbal yang disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar untuk berhubungan dengan orang lain secara lisan. Misalnya tai, kata tai terdiri dari 44 konsonan dan 32 vokal. Suaranya dikombinasikan dengan 5 nada yang berbeda untuk menghasilkan bahasa yang bermelodi. Bahasa verbal berfungsi sebagai sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud kita. Bahasa verbal menggunakan kata-kata yang mempresentasikan berbagai aspek realitas individual kita. Selanjutnya ada asal-usul bahasa. Ada dugaan kuat bahasa non-verbal muncul sebagai bahasa verbal. Ada teoritikus kontemporer mengatakan bahwa bahasa adalah ekstensi perilaku sosial. Lebih dari itu, bahasa ucap bergantung pada perkembangan kemampuan untuk menempatkan lidah secara tepat di berbagai lokasi dalam sistem milik manusia yang memungkinkannya membuat berbagai suara kontras yang diperlukan untuk menghasilkan ucapan. Hingga kini tidak ada teori satupun yang diterima luas mengenai bagaimana bahasa itu muncul di permukaan bumi. Ada dua dugaan kuat bahasa nonverbal muncul sebelum bahasa verbal. Teoretikus kontemporer mengatakan bahwa bahasa adalah ekstensi perilaku sosial. Lebih dari itu, bahasa ucap bergantung pada perkembangan kemampuan untuk menempatkan lidah secara tepat di berbagai lokasi dalam sistem milik manusia yang memungkinkannya membuat berbagai suara kontras yang diperlukan untuk menghasilkan ucapan. Selanjutnya, simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Kata-kata adalah abstraksi realitas individual yang tidak mampu menimbulkan reaksi yang merupakan totalitas objek atau konsep yang diwakili oleh kata-kata. Bahasa adalah sistem kode verbal. Bahasa merupakan seperangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. Bahasa adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud kita. Fungsi bahasa yang mendasar adalah untuk menamai atau menjuluki orang, objek, dan peristiwa. Beberapa komponen komunikasi verbal adalah
Yang pertama ada suara, kata, berbicara, dan terakhir bahasa. Asal-usul bahasa bahwa bahasa verbal mengembangkan dari ada dua, ada suara dasar, gerak, dan gerak-gerik tubuh. Selanjutnya ada fungsi-fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang mendasar adalah untuk menamai atau menjuluki orang, objek, dan peristiwa. Penamaan adalah dimensi pertama bahasa, dan basis bahasa pada awalnya itu dilakukan manusia sesuka mereka yang lalu menjadi konvensi. Yang ketiga ada klasifikasi bahasa dalam beberapa konteks. Misalnya bahasa daerah A dan bahasa daerah B. Contohnya seperti di daerah Sunda, atos artinya sudah selesai, tetapi di daerah Bengkulu adalah mencret. Selanjutnya kita masuk ke komunikasi nonverbal. Proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Secara sederhana, pesan nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Menurut Larry Asamovar and Richard E. Porter, komunikasi nonverbal mencakup semua perilaku yang disengaja juga tidak disengaja, sebagai bab dari peristiwa komunikasi secara keseluruhan. Kita mengirim banyak pesan nonverbal tanpa menyadari bahwa pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang lain. Edward D. Hall menyebut bahasa nonverbal sebagai bahasa diam atau silent language dan dimensi tersembunyi hidden dimension suatu budaya. Karena pesan-pesan nonverbal tertanam dalam konteks komunikasi, selain isyarat situasional dan relasional dalam transaksi komunikasi, pesan nonverbal memberi kita isyarat kontekstual. Bersama ini, pesan nonverbal membantu kita menafsirkan seluruh makna pengalaman komunikasi. Selanjutnya ada fungsi komunikasi nonverbal. Menurut Paul Ekman menyebutkan ada 5 fungsi pesan nonverbal, yakni yang pertama ada emblem atau gerakan mata tertentu merupakan simbol yang memiliki kesetaraan dengan simbol verbal. Yang kedua ada ilustrator atau pandangan ke bawah yang dapat menunjukkan depresi atau kesedihan. Yang ketiga ada regulator atau kontak mata, berarti saluran percakapan terbuka. Dan yang keempat, menyesuai, kedipan mata yang cepat meningkat ketika orang berada dalam tekanan. Yang terakhir, yang kelima ada affect display atau pembesaran manik mata menunjukkan peningkatan emosi. Yang terakhir ada klasifikasi pesan nonverbal. Klasifikasikan dengan berbagai cara menurut jargon Jewish isyarat nonverbal, yakni ada 3. Yang pertama ada bahasa tanda atau sign language. Bahasa tanda contohnya seperti ketika acungan jempol untuk menumpang mobil secara gratis seperti bahasa tunarungu. Yang kedua ada bahasa tindakan atau action language. Bahasa tindakan yaitu semua gerakan tubuh yang tidak digunakan secara eksklusif untuk memberikan sinyal. Contohnya berjalan. Yang terakhir, yang ketiga, bahasa objek atau object language. Bahasa objek atau petunjukan benda, pakaian, dan lambang-lambang nonverbal bersifat publik lainnya seperti ruangan, bendera, dan lukisan. Musik atau marching band baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Itulah penjelasan saya mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal dalam human relation. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Gladys Nabila Tawakal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.